Yang lebih utamakan persaudaraannya, silaturahminya, atau kesamaan hobi, kecintaan hobi kepada satu benda yang namanya motor, entah motor apapun lah ya. Saat sekarang ini ya itu ya menanyakan, walaupun sekedar menanyakan kabar atau keberadaannya, kita bukan katanya tapi kita datang ke rumahnya. Banyak lah ya, banyak yang kita tidak tahu yang sebenarnya. Betul. Jadi tetaplah berpikiran positif, banyak kabar, walaupun cuma sehel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke podcastnya Saung Biker Jakarta Utara. Kita akan ngobrol bersama Saung. Kebetulan kita di suasananya ini klasik banget ya. Ini di kafenya Bang Black nih ya. Jangan lupa di Jakarta Utara nih, kafe terbesarnya Bang Black ini. Untuk Jakarta Utara sih udah nggak asing nih ya. Seperti biasa nih dengan saya Tajudin dari Coaster, dan narasumber kita malam ini yang sangat luar biasa nih. Konsepnya aduh bener-bener nih. Jadi kembali ke zaman dulu nih gitu. Bang Black, ya, Siap, Black. makasih Aduh, Bang. apa kabar Bang Black? Alhamdulillah sehat Bang. Aduh, makasih banget nih untuk tempatnya. Lokasinya luar biasa nih, banget ya. Jadi kita langsung nih, kita perkenalkan dulu ya Bang Black. Jadi Bang Black, silakan diperkenalkan dulu. Iya, terima kasih. Nah, aneh Bang Black, karena teman-teman manggilnya Black sampai jadi nama usaha Bang Black Resto. Ya, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman Utara semuanya sehat-sehat semua ya. Amin. Begini nih Bang Black, kita kan pengen mengulas nih kan. Ya dibilang mungkin di dunia motor ini Bang Black ya anggap senior kita nih ya. Enggak sih. Sekedar ikut-ikutan. Karena ini kan bagi itu kalau nggak salah di Maci ya. Iya. Maci itu apa sih? Motor Antik Club Indonesia. Motor Antik Club Indonesia. Nah kan itu dari kita genrenya aja udah motor antik ya. Berarti ini antik-antik semua nih kayaknya nih. Ini saya mau dari sejak kapan sih Bang Black terjun di dunia motor sih, hobi apalagi ke dunia motor atau sampai ke klub Macinya sendiri? Iya, sebenarnya sih belum lama banget ya. Kalau untuk gabung bener itu ya 2013-an kali ya. Untuk aktif banget ya, tapi kalau mengetahui abang-abangan di Maci ya mungkin dari tahun 90-an udah mulai diajakin sana sini, ngebantuin kalau abang-abangan ngebongkar motor atau apa ya. Sekedar ngambilin kunci-kunci. Betul. Jadi berarti awalnya di kayak mekanik gitu berarti dunia motor awalnya kan gitu. Ada Enggak, bukan mekanik aja sih, selepas sekolah atau itu ya emang tertarik aja ngelihat motor kok kayak begini modelannya. Kok nggak sama motor lain, suaranya juga kan jedeng gitu. Iya benar. Iya, punya ciri khas ya. Iya, ciri khas gitu. Itu kan ketarikan awalnya ya. Iya. Tapi sempat nggak gitu tertarik dengan sekarang mungkin banyak motor-motor baru ini kayak yang keluaran gitu, mungkin pengen nyoba atau ikut-ikut klub-klub yang baru gini yang sekarang ini gimana nih? Ya support aja, udah nggak terlalu ini juga, jejak juga ya badannya. Iya, bagus kok motor sekarang. Gitu. Iya. Nah untuk Maci sendiri kan sekarang mungkin motor-motor antik emang lagi masih ramai. Iya. Ini untuk di Jakarta Utara nih khususnya nih, masih ada kopdar gitu, kumpul-kumpul gitu gimana? Ya paling kumpul-kumpul ngopi bareng, tapi udah agak jarang sih sekarang ya. Tapi kalau masih mau ya paling anak-anak setiap malam minggu tuh kumpul di deket Arion sana, Jakarta Timur ya. Oh, Jakarta Timur iya, ya, Arion ya. Iya. Di samping Arion. Biasanya kumpul kalau masih itu di malam apa? Tiap malam minggu
malam minggu. Masih dari beberapa klub yang emang dulunya juga dari Maci teman-teman ya, tapi kalau udah kumpul kita semua ya pecinta ya. Iya, bener. Pecinta motor tua gitu. Iya. Nah, ini jadi saya kepikiran ini motor-motor tua ya gitu. Apa tunggangannya emang udah tua-tua semua apa gimana nih? Ya bisa dikatakan dominan tua. Dominan tua, ya. Tapi banyak juga sekarang anak muda kok yang ikut ya, banyak. Betul gitu ya. Aduh. Luar biasa nih kan. Ini contoh nih sebelum untuk para anak-anak motor sekarang nih, anak-anak klub sekarang nih ya. Ini dunia motor itu ternyata bukan cuma hobinya anak muda nih ya sekarang. Ternyata dari zaman dulu itu Maci ini kan mungkin keluar dari 90-an ya. Inggrisan berarti ya. Lebih lah, itu lebih ya. dari awalnya udah lama banget. Jadi klub motor itu sebenarnya udah tua banget. Ya kita tuh kadang sekarang menerusin ya. Iya, Menerusin ayo dicontoh-contoh lah. Banyak silaturahmi lah sama orang tua. Orang-orang yang gini, jadi jangan merasa kita wah sekarang hebat nih, paling hebat nih motor sport nih, bisa di jalan jigjag gitu ya. Belum tahu kalau udah digas udah kenal potnya mati ya. Gebrek semua. Ya ampun. Ya jangan gitu. Tapi itu semua sampai sekarang pun kendaraan untuk Maci itu masih jalan layak untuk itu ya. Ternyata layak jalan mereka kok. Iya layak jalan. Tapi masih aman ya untuk Aman. di jalan ya dipakai Iya. gitu kan. Nah itu kebanyakan emang dari Inggrisan aja apa mungkin Jepangan gitu gimana? Hampir dominansi Inggrisan, Eropa ya. Eropa ya. Tapi ada juga yang Jepangan, tapi yang tahun-tahun yang udah lawas lah ya. Nah untuk sampai saat ini nih Bang Black ini masih nggak nih sering jalan-jalan gitu? Mungkin kalau sekarang ini kan ngetrennya mungkin touring gitu kan, gimana masih? Udah jarang banget sih ya. Iya paling ya sekedar dalam kota doang. Ada istilah kita nggak usah jauh-jauh ya. Iya. Nikmatin angin malam atau angin pagi. Iya. Sekedar nipisin ban ya reading tipis. Ya bener, manasin ban aja gitu. Iya. Luar biasa bahkan kadang-kadang di motor ini emang semuanya punya karakter ya. Iya. Karakter Bang Black ini sebenarnya. Nah sampai sekarang ini jadi lebih Bang Black ini di Macinya lebih ke utara apa Jabodetabek sih? Maci itu adanya Jakarta Raya ya. Jakarta Raya. Iya. Iya Mapjek. Iya Maci Jakarta ya. Masih Jakarta. Iya. Cuman di utara mungkin lebih banyak aja motor tua ya. Cuman kan nggak banyak orang tahu bahwa di utara itu paling banyak tersimpan harta benda itu. Harta karun ya, ada karun peninggalan. Nah, untuk anggota nih yang mungkin dulu sampai sekarang ini apa masih bertahan orang-orang masih ada gitu untuk orang Maci sendiri? Yang saya tahu sih ya untuk di Maci sendiri ya karena dia pecinta ya, di samping klub juga pecinta motor tua ya masih sih. Masih ya, masih. Alhamdulillah, berarti masih pada Iya. sehat semuanya ya. Sehat. Alhamdulillah gitu Iya. kan. Nah ini juga nih kita sowan di sini Bang Black mungkin ada udah lama nih nggak ketemu gitu kita. Alhamdulillah nih ini waktu kita tuh emang syukur agak-agak panjang nih pengen ketemu ngobrol bareng begini tuh. Ngatur waktunya ini kan. Nah sekarang ini Bang Black ini sebenarnya masih di dunia motornya ini lebih aktif apa sekarang ini saya lihat ini kan semacam kayak resto ya, ya kafe gini nih. Ini nama kafenya apa nih Bang Black? Bang Black Gallery and Resto kalau resminya ya. Oh. Tapi orang lebih disingkat aja Bang Black Resto udah. Oh Bang Black Resto. Oh gitu. Nah ini kan salah satunya nih kita ada kafe Bang Black Resto Jakarta Utara, lumayan luas juga nih. Kita mungkin anak-anak motor bisa acara-acara di sini juga bisa ya. Sangat-sangat Oh, bisa aduh, lah. gitu, tinggal Kemarin datang. juga teman-teman
Iron Horse nyambut tamunya dari Eropa juga di sini. Masuk ke sini, Iya, dibawa ke sini gitu. dibawa ke sini sama teman-teman Iron Horse juga yang dari apa Swiss, Jerman. Dari Swiss. Iya, Wih, luar biasa. dari Eropa. Nah, ini lebih ke kalau menu ini yang dijajakinnya apa sih kalau di sini itu? Karena ini basicnya resto, kita kuat di makanan berat ya gitu. Ada apa ayam geprek ada, sop iga ada, sop bandeng, gurame ada. Tuh kan kelihatannya sih di sini kirain cuma kafe ngopi aja gitu, ternyata komplit ya tuh. Kopi ada. Luar biasa nih. Nah, dengan perjalanan tadi di dunia motor sampai punya kafe ini gimana sih, punya cerita khusus dari Bang Black ini? Ya kalau awal berdirinya resto itu sendiri ya ternyata juga yang menjadikan itu anak-anak teman-teman motor. Karena saat itu kita di 2014 kali ya, 2014 2015 itu kan Maci Jakarta Raya itu yang saya tahu di utara itu agak sedikit tiduran lah. Terusnya teman-teman si para bikers motor tua ini, karena saya punya tempat masih di Lontar itu Ya, ya sering ngumpul setiap malam. Jadi kayak base camp. Nah, seperti base camp itu ya lama kelamaan kok kayak menarik untuk aneh bikin kafe kayaknya ini. bikin usaha aja Ya, gitu bikin ya. usaha ya. Akhirnya kan kita bentuk tuh yang pertama ngadain acara yang Maci ya. Maci ya. Di betul. acara Maci saat itu yang undang Pak Adang kalau nggak salah ya. Iya. Teman-teman Maci, masih ketuanya Kang Yopi. Iya, Kang Yopi. Iya. Terima kasih juga Kang Yopi juga yang udah banyak mewarnai permotoran antik di Jakarta Utara ya. Ya, betul. Begitu giat sekali nyambung silaturahmi sama teman-teman. Iya. Yopi. Iya. Nah, untuk Kang Yopi sendiri sekarang tinggal di mana? Saya dengar terakhir di Kelapa Gading. Iya. Tapi masih ada silaturahmi, sempat ketemu lagi semenjak habis acara itu? Masih sempat beberapa kali, iya. Terusnya kemarinnya dia pindah ke Kelapa Gading itu kita udah nggak pernah ketemu. Tuh, Kang Yopi kayaknya Bang Black kangen nih, pengen ketemu dia. Ini masih dari Bang Black nih, karena makasih tuh sudah bikin dunia motornya semakin hidup. Jadi untuk tadi kan bilang pernah dibuka jadi base camp di daerah Lontar ya. Nah, untuk sekarang ini daerah mana nih yang luas ini nih, megah ini nih? Ini di Kramat Jaya ya, Kramat Jaya Raya ya. Dulu gedung ini bekas Sumber Ayu kalau nggak salah ya. Iya, bekas Sumber Ayu. Kalau orang-orang lama mungkin tahu kali ya, ini Ya. supermarket lama lah ya. Nah, betul. Iya. Supermarketnya anak-anak utara, terutama Koja dan Cilincing ya. Jadi ada di Kramat Jaya. Iya, Kramat Jaya. Arah Jaya. Iya. Jangan lupa nih, mampir nih. Bang Black Resto. Tahunya kan seperti itu. Ternyata nong luas banget, live musiknya juga. Kebetulan ini kita ruangannya juga tuh asik banget nih. Hebat. Jadi nggak cuma motornya aja ternyata ya yang antik ya. Sampai Orangnya nah itu bukan saya ya. Jadi antik itu semua ini yang ada di sini, semua barang antik yang langka, yang mungkin jarang banget ini bener-bener ide cemerlang ini bisa dibuka seperti ini. Jadi terbawa dengan tadi
nggak cuma macinya aja dunia motor, dan sampai dunia kehidupannya aja KP-nya dibikin antik. Ya hampir rata-rata anak-anak maci Iya. antikan Iya, sebagian. antikan, ya, Iya. betul. Nah ini emang sebenarnya hobi koleksi barang antik awalnya nih dari member-member itu apa gimana nih yang bisa gabung ke Maci ini? Saya juga kurang terlalu paham kalau untuk di hal itu. Yang penting kita punya motor cc agak gede, usianya motor juga udah agak tua, ya senang-senang bareng aja ya. Senang bareng, suka sama motor-motor lawas, ya lebih ke persaudaraan friendly atau pertemanan sih ya. Oh gitu. Iya. Jadi tetap ke persaudaraan. Iya, persaudaraan yang lebih diutamakan ini ya persaudaraan sih kalau yang saya lihat di Maci mah ya. Heeh. Iya, Maci itu buat saya ya buat ya trigger kali ya buat klub-klub motor yang lainnya yang setahu saya, mudah-mudahan nggak salah ya. Iya, karena menurut yang saya dengar itu klub-klub motor besar atau motor tua itu juga tadinya pecahan dari Maci. Iya. Cuma karena sekarang udah mulai ada motor-motor yang mulai agak sedikit modern, besar gitu. Iya. Ya. Mereka beralih. Iya. Gitu. Tapi tetap bersaudara sih kita kalau ada Jamnas atau ada apa ketemu ya saudara semuanya enggak. Iya. Gitu ya. Waduh, luar biasa ini persaudaraan kita kan dari Maci ini dengan usia-usia yang sampai sekarang ini sampai kental ya. Jadi tidak ada namanya kita setelah mungkin udah nggak ada motornya terus kita bubar gitu ya. Enggak lah, kita tetap nyambangin, sekedar menanyakan gimana, sehat, ya udah. Oh gitu. Nah mungkin gini nih, saya mungkin pastilah pengalaman dulu tuh banyak nih, ada pengalaman yang sangat spesial kan nih Bang Bekdi, mungkin di bidang motornya atau mungkin dengan sekarang di dunia kafe-nya gitu, ada ya cerita yang Kalau di motor mungkin apa pengalaman ya yang berkesan lah gitu kan, yang mungkin berkesan itu ada satu ketika kita Janggorek Cirebon ke Cirebon. ke gor baru yang di atas tuh. Cirebon itu kita arah balik deh tuh, karena saya setting motor gede di fitting supaya jadi kecil sesuai postur. Itu jadi padat tuh motor tuh. Saya 7,5 lagi ya. Iya. Udah mau masuk apa batok besi apa kerawang kemari itu. Itu rupanya ada kabel yang terjepit bodi. Oh, Kebakar bang, wah. kebakar. Kata orang udah ngebul di belakang, tahu jok motor saya udah kebakar. Waduh. Ya udah langsung mati. Blep. Ya udah, itulah pengalaman. Ya, kalau nggak buru-buru kita tahu tuh kebakar motor. Waktu itu dari itu ya, dari konslet. Iya, Oh, konsletnya, dari- iya. Gitu. Iya, mana motor Gardan lagi. Lu udah pakai Gardan ya? Gardan, Motor iya. apa dulu? Itu saya pakai NV 7,5 Jepang sih ya. NV 750 cc. Ya, karena basic motor NV itu kayak sport awalnya. Oh, modelnya Motor sport gitu. Cuman dibikin jadi chopper ya. Bikin Iya, chopper. bikin chopper kan. Jadi dibikin kecil dari tangki gitu ya, dibikin Iya, dibikin Simpel. kecil, dipadetin sampai saya bisa napak kaki kan. Kita juga kan emang semeter nggak sampai ya. No. Jadi jadi padat itu motor. Di custom gitu ya langsung Iya, ya. custom. Us. Itu dari Cirebon arah pulang apa dari mau Arah pulang. Arah pulang. Arah gitu ya? pulang. Hmm. Arah pulang. Berapa anggota tuh waktu berangkat dari Tadi banyak, rame banget itu. Rame. Nah itu lebaran kita tuh kalau ada jamnas ya, kita ketemu semua tuh. Oh iya, udah. Yang motornya ngandang, yang nggak pernah main, yang ini biasanya mereka pada datang jamnas. Iya, iya. Dan motor itu
masih ada. Udah nggak ada motor itu. Udah pensiun. Pensiun. Bener, berarti kenangan itu ya yang muter. Iya. Luar biasa nih. Ada nggak pengalaman yang mungkin agak sedikit nyeleneh ya? Waduh, gondok banget terhadap member atau gimana nih? Enggak sih, cuman kan kalau kita di motor tua itu kalau kita touring bareng sama yang lebih sepuh lagi kan lucu-lucuannya lebih banyak ya daripada ngeselinnya, karena kita udah pada saling paham. Yang tua-tua ini kan bentar-bentar karena dia udah pengalamannya udah tinggi kali, sudah sering jalur pantura. Gue mampir sini dulu, mampir sini, lu ngapain? Nggak, udah mampir dulu. Jadi kita berangkat itu kalau ngikutin yang udah sepuh-sepuh, dia emang nggak terlalu ngarepin sampai tujuan sono, orang arah balik kita masih jalan aja, masih mau berangkat. ya kadang nggak nyampe di tempat. Iya, ikut balik lagi aja. Jadi kebanyakan mampirnya ya. Iya, bentar-bentar mampir. Ya namanya ya udah ikutin aja, bawa seneng aja. Jadi abang bisa perjalanan ke arah Cirebon itu mungkin setiap daerah kan ada ya teman-teman itu, jadi suruh mampir sini, mampir sini. Abang-abangan yang lebih abangan lagi kan pasti pada punya tempat-tempat favorit tersendiri tuh, mungkin punya pengalaman apa ya. Gue di sini dulu mampir, banyak amat posnya. Iya. Nah ini ngomong-ngomong pos apa nih? Pos istirahat itu. Oh, istirahat. Gitu ya. Nah ini kan pengalaman tuh, ternyata persaudaraan dari dulu tidak mengetahui usia. Tujuan itu cuma bonus gitu, yang penting dalam touring atau apa perjalanannya gitu, betul kan ya? Boleh ditanya semua teman-teman kan menikmati jalannya. Nah, jadi bukan tujuan akhirnya ya. Jadi di perjalanannya tadi kita ketemu saudara, bisa ketawa cengkrama, nggak peduli mau nyampe jam berapa, peduli. Ketemu orang teman balik lagi udah balik lagi. Iya, dan sedikit juga berbagi pengalaman sama teman-teman biker atau klub-klub yang ada ini. Kalau di tempat kumpul kita, di tempat acara itu jangan pernah sekali ngomongin motor ini kurang, ini apa, hormatin. Atau apa, udah motor dibarisin rapi-rapi, diduduk-dudukin, itu bermasalah loh. Nah itu ya. Itu nggak ada di peraturan ya, tapi etika kita ngumpul di satu lokasi tempat acara itu, apalagi sampai buang air kecil mentang-mentang. Nah kita begadang semua kan tidur di samping motor ya. Betul. Itu bisa jadi masalah itu. Iya betul. Iya, jangan, ini pesan sama teman-teman yang muda ini ya. Iya, karena sensitif banget itu. Nah ini pelajaran cara untuk nasihat dari Bang Black, etika. Ya. Iya, etika. Jadi jangan mentang-mentang ini motornya udah jadul nih, udah tua nih. Tapi yang punya itu kan rawat, rawat rapi, udah dimodifikasinya serapi mungkin. Kita seenaknya aja ngedudukin, sampai ada yang, apalagi sampai ada yang pecah, ada yang mana gitu. Itu etika salah satu untuk dunia motor dijaga. Apalagi zaman sekarang ya, modifnya mau sampai ngejreng-ngejreng ya. Pengenalan modif sama harga belinya ya kadang-kadang. Gitu. Iya. Jadi, ya bukan nggak boleh didudukin, saya kata menghargai ya. Namanya kalau udah pecinta motor itu berarti barang dia itu kan paling dia senengin tuh, disayang tuh. Betul. Iya, kalau udah sampai acara kan biasanya dirapiin. Betul. Biar ini barisnya yang jenis ini, jenis ini. Contohnya ningkring aja ya. Ningkring. Atau sambil ngobrol kaki naik satu. Itu merasa nggak punya nih, merasa dia ngerukin punya orang sambil gaya. Karena pakai foto ya postingnya, yang punya ngeliatin. Dua dilap-lapi, pakai apa diinjek. Nah itu ya etika ya, etika kita hargai. Bila mana mungkin kalau lihat nih ada barang-barang antik, motor-motor antik di jalan, lagi kopdar, lagi di acara, pamit ya, minimal pamit, kita mau posting dulu, saya mau numpang foto gitu kan.
dikhawatirkan seperti tadi ya. Kalau kita udah disayang-sayang dua-dua menit, ada yang dulu kan gondok gitu ya rumahnya. Itu etika salah satu gitu. Jadi banyak lah ya sih etika di perjalanan itu ya. betul. Iya, saling memberitahukan, menunggu teman apabila ada trouble atau apa. Iya, teman-teman yang motornya cukup segar, mumpuni, itu kita tempatkan di belakang atau di depan, ada pembuka, ada penutup ya, ini betul, gitu ya. Karena kan kalau di motor tua itu banyak yang sepuh. Iya bener. Jadi harus dijaga ya. Jagain ya, ada. Jadi ini siapa nih harus di tengah gitu ya, kayak pengarah jalan ya gitu yang tahu lokasi. Yang nyapu lagi dari belakang, di lapis berapa yang nyapu ya. Iya, apalagi yang senior banget nih, harus di tengah nih, diapit gitu. Jadi mentang-mentang sekarang anak muda dengan motornya lebih kenceng ditinggalin aja. Saksut. Tahu-tahu lah kemana ngilang gitu. Nah ini nih semua perjalanan sedikit. Jadi setiap kita perjalanan konvoy, perhatiin mana yang perlu kita di depan, di tengah, ataupun nanti yang di belakang, yang ngapit itu, gitu kan. Iya. Punya tim sendiri ya. Iya, sampai ke lampu-lampu motor teman-teman itu kan kita ngedampingin. Oh ini lampunya cukup terang. Ini boro-boro dia dong kayak lilin. Yang penting ada cahaya. Iya betul. Gitu tuh. Ya kayaknya kalau lihat motor-motor dulu itu gitu ya, yang penting ada cahaya sebelum. Iya. Ini kalau malam gimana ya? Gitu, dampingin. Jadi kalau dulu sama nggak kayak mungkin kayak sekarang RC, Safer gitu. Kalau dibilang yang RC itu yang kapten yang di depan Ya, gitu. mungkin masih tetap sama ya. Sama ya, Mungkin sama begitu sih. itu ya. Etikanya gitu kan. Cuma belum dikasih nama-nama kayak gitu aja kali. Ntar lu ini sama dia ya. Nah, Ini awas matanya nih. betul. Ya masih jeli depan. Iya udah pada paham deh satu sama lain itu. Saling ngingetin itu. Jangan sampai nanti pas lagi trouble ketinggalan lagi gitu ya, sosokan. Nah, baru gitu ada nggak nih mungkin ada saran-saran untuk anak-anak sekarang nih untuk di dunia motor nih, kan banyak anak muda sekarang nih kan dengan genre motor-motor yang baru gitu, ada nggak sedikit saran nasihat gitu? Iya, ya safety kali ya. Ya. Safety ridingnya juga diperhatiin deh tuh. Sama saling memahami di antara teman yang ada di dalam klub itu. Kita jangan terlalu egois sendiri lah ya. Kan kita sama-sama pencinta ya. Ya saling hargain lah ya. Saling hargain, saling hormatin. Motor kan cuman alat kumpulnya ya. Alat kumpulnya betul. Iya, yang lebih utamakan persaudaraannya ya, silaturahminya, atau kesamaan hobi, kecintaan hobi kepada satu benda yang namanya motor, entah motor apapun lah ya. Iya benar. Iya gitu. Jadi kembali lagi tuh ego, kurangin ego itu kan. Jadi motor itu apapun bentuk motornya ya, cuma media aja ya kecintaannya kita kan. Tapi yang kita kuat adalah persaudaraannya ya. Kalau kita udah kenal ya itulah saudara kita. Saudara. Jadi ego dihilangin ya, jangan terlalu tinggi itu ego itu. Agak-agak sedikit dikurangin nih, bahwa tidak ada yang paling hebat ya di dunia motor itu kan. Semua sama. Sama. Di saat kepleset atau kepleset aja ya. Bener. Hati-hati nggak ada garis jalan. Nah bener. Iya, kita paling ketakutan kalau di motor tua tuh kalau garis putihnya jalan hilang. Nah, ada kan gitu kan. Wah berarti ini udah salah. Lu kemana lah dia jalan belok tuh kita masih lurus karena hilang garis putihnya. Nah tolong yang betulin jalannya. Harga itu kadang-kadang tuh yang kecil aja, kadang-kadang kan kita patokan emang garis tengah ya. Ya pasti kalau anak-anak biasa jalan malam atau biasa touring jarak jauh ya, itu terima kasih tuh mencari garis putih tuh.
Iya. Tuh. Makasih banyak ya untuk Iya. yang bikin garis putih itu siapapun itu. Dirapiin lagi ya kalau udah pada susut. Takutnya pas dilihat garisnya nggak ada malah belok. Iya. Dengan lampu motor, motor sekarang sih Ah. itu ya apa terang-terang ya. Oh, betul. Padahal kan riap-riap. Jadi patokan petunjuk nih ya. Iya. Oh, garis masih lurus ya. Masih ada putih-putih, ikutin aja udah. Nah, zaman dulu itu kalau jalan masih kalau zaman sekarang kayak map gitu bilang juga. Jarang sih pakai Jarang ya? map ya. Feeling ya dulu. Iya aja. Nih kan kalau jalur Jawa itu kan ada jalur selatan, jalur tengah ya paling gitu ya. Bener nggak sih? Iya, selatan tengah gitu. Utara kan kalau kita jalan utara Iya, kan di panturanya iya, kan. iya. Jalur tengah jalur selatan. nah, Iya gitu. Pecahnya di mana nih? Ah. Kita belok ke jalur selatan. Itu kita belok di mana? Hmm. Apakah kita pecah di Bandung, Ranca Ekek belok Betul, kan gitu. nah. Masuk ke apa arah ke Jogja itu yang lewat Pokerto atau apa yang enggak? sana. Bener nggak itu ya? Iya, bener sama. Iya. Atau mau lurus Pantura gasnya, atau mau lewat gimana? Balik kita. Paling patokannya begitu tuh. Udah kita kompak jalur Pantura aja, ya udah gas Pantura. Ya, makanya sekarang udah zamannya modern tuh. Nah, ini pelajari sih modern feeling. Kita nyampe di mana gitu yang jalan begitu. Kalau sekarang kan terlalu fokus wah, nah, Hati-hati, map juga sesat, bawa ke sawah baru tahu. ya bener. Tahu jalur kok buntu. Iya. Iya. Ya kalau Jawa dulu kan gitu, yang penting makanya Kapten itu kan udah RC paling depan tuh yang berburu tahu jalur nih gitu kan, ikutin mereka. Kalau Iya. sekarang kan makanya banyak di jalan di saat konvoy anak-anak saya masih bisa pantau ya. Kok kayak sok-sokan, oh saya tahu jauh jadi selip-selipan, tidak peduli yang tadi udah ditunjukkan. Iya. Kalau yang ditunjuk katanya jalannya nyantai, katanya saya ngantuk, kayak gitu lah. Tapi kalau Jawa-Jawa gue kan nggak gitu ya. Kalau kita dulu kan udah acara resmi ya, acara resmi itu kan dapat surat jalan kan ya, bener nggak? Bener. Nah, Dapat saya surat kira- jalan, rute. Betul. Rutenya kan kasih tahu ya. Iya. Ya udah rute itu kita ikut. Iya. Betul. Nggak tahu deh kalau sekarang kan mapping atau apa ya. Kalau sekarang udah jarang sih. Kalau Iya. zamannya mungkin Bang Blay saya masih ingat Iya. kita setiap mau jalan itu kan kasih selembaran nih Iya. dari ketum atau dari Iya, dewan itu udah itu ada kan. Nih tanda jalur tangan sini semua ya, Oh. DLAJ-nya, kepolisiannya, Ya, betul. ada semua tuh suratnya tuh, baru petanya tuh, Makanya tuh itu ngikutin sama itu. pos-posnya, berhenti di mana aja kita nih disambut sama klub kita, tapi yang Jawa Barat di mana, betul. Jawa Checkpoint- Tengah, checkpointnya iya, checkpointnya. Gitu. Iya. Itu perbedaannya memang jauh-jauh banget. Jadi sekarang ini kan yang penting gimana caranya kita nyampe tujuan katanya gitu kan. Tadi kan perjalanan double sendiri. Kita nggak mikirin tujuan kita nyampe di Iya, mana. kita yang penting udah niat mau berangkat, nyampe itu bonus. Nah, oke. Iya. Sampai tujuan tuh bonus. Bonus. Ya. Jadi nikmatin aja jalan Nikmatin aja. Karena di jalan itu tadi pengalamannya Sekarang ceritanya banyakkan cerita di lokasi apa cerita di jalan? di jalan. Di jalan. Iya, ada teman yang doyan mampir, ada rokok kita Marlboro, rokok orang Samsu. Hai jalan, yang Marlboro udah habis 2, aki-aki masih 1. Iya. Iya bener, yang kereta masih anteng ya. Iya. Dulu masih belum habis gitu. Iya. Iya bener. Ada yang nemu warung kita udah geletak kayak kan. Ya, itu. Ini pengalaman seru. Jadi perjalanan kita nih yang harus kita perhatiin, yang kita ceritain itu kan nanti perjalanannya ya kan. Lucu-lucuan di jalan tuh luar biasa lah ya. Acara paling kita ketemu sama temen yang lama nggak ketemu, pelukan, tegur sapa, motor lagi, baru ngeliatin motor-motor yang temen yang kira-kira kita idamkan tapi belum kesampaian, paling begitu kan kalau di acara kan. Motor ini blok.
Ini motor kayaknya idaman nih nah. Tapi kita kan belum nyampe-nyampe nih. Kapan ya kita punya? Ya itu lah, belum kesampaian. Nah, saya jadi ingat tadi bayangan idaman. Pernah nggak ada motor idaman Bang Black yang udah kesampaian atau yang belum? Banyak kan yang belum sih ya. Banyak yang belum. Iya. Kira-kira apa tuh? Kayak Harley lama 883 ya. Iya. Itu kan kalau bikin chopper mungil ya. Dan beberapa kali nyobain punya teman-teman Bandung, kayaknya keren 883 ya. Karena basic 883 di HD kan emang buat peruntukan cewek kali ya di sononya ya. Iya ya, dia agak ramping ya. Iya. Sporter ya. Iya, agak ramping dia. Paling agak pendek juga, jadi memang enak untuk yang mungkin kayak Indonesia ya. Iya. Yang Pas lah di lihatnya postur pas postur Asia di Asia pas, nggak iya. terlalu tinggi CC-nya juga. 883. Iya bener. Nggak sampai 1000 dia. Tapi emang cuma itu ya yang belum kesampaian ya. Iya. Tapi yang pernah kesampaian idaman ada. Ya udah semua sih ya, kalau bikin chopper atau bikin apa ya aku turutin aja selama masih kehontal ya. Tapi yang emang belum kehontal itu sih ya. Tapi masih ada harapan nggak dari sekarang? Pengen banget nih gitu. Kalau sekarang kan emang usia juga udah mulai nggak memungkinkan, mungkin ya kalau ada bonus mah itu apa? Kita nggak siapa tahu ya. Kita nggak tahu nih. Ini harapan-harapan kita nih, siapa tahu nih ada yang ngeliat, aduh nih ada yang ngidap-ngidapkan motor saya nih kan. Bang Black ini saya kirim nih motor dah. Kita kan nggak tahu kan seperti itunya. Aduh, emang kan. Nah, ini sedikit lagi mungkin harapan kedepannya nih untuk dunia bikers ini kan apa nih? Di dunia bikers itu mungkin apa ya? Ya teman-teman yang masih suka jalan, mengunjungi, mencari tahu teman-teman yang lain yang sudah tidak begitu aktif. Ya mungkin mereka bukan tidak mau aktif, tapi mungkin ada sesuatu yang menjadi masalah atau bukan masalah sih ya, menjadi penyebab kenapa tidak sering full gitu ya. Ya menjalin silaturahminya itu aja sih ya. Dan saat sekarang ini ya itu ya menanyakan, walaupun sekedar menanyakan kabar atau keberadaannya, kita bukan katanya tapi kita datang ke rumahnya, tahu oh iya agak kurang sehat, oh iya udah nggak ada kakinya, atau dalam artiannya motornya kagak ada. Jadi tidak berasumsi jarak jauh. Asumsi jarak jauh kan itu kadang banyak salahnya ya. Ya kadang kan orang kan kita bilang, wah ini orang nggak nongol kali udah bosan sama kita kali ya, udah sombong kali ya. Kadang-kadang kita pikir begitu ya. Pindah klub kali ya. Pindah klub kali ya, gitu kan. Nah ini kan salah satu nih harapan bahwa orang-orang yang kita menjalin silaturahmi itu bila mana di mungkin salah satu dari anggota kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang nggak kelihatan aktif lagi atau jauh di sana, ayo sambangin ya. Kita kan dari mulai seperti itu tuh salah satunya saya bilang nerimanya. Jangan cuma berpikiran bahwa kita negatif aja ya. Mungkin mereka udah benci kita atau gimana atau udah bosen. Ternyata kalau kita datang ke rumahnya takutnya seperti itu ya tadi Bang Black. Tutup, oh dia lagi sakit, lagi apa, pas kondisi motor udah nggak ada. Mungkin kita nggak tahu, mungkin kan namanya ekonomi bergulir terus. Iya, ya. Banyak lah ya, banyak yang kita tidak tahu yang sebenarnya. Betul. Jadi tetaplah berpikiran positif, banyak kabar, walaupun cuma se-hello. Dan bila mana nih mungkin teman-teman yang ya masih sehat, kita juga mungkin udah bosan tapi masih ada di, kalau di grup mungkin di grup WA sekarang ini, nyaut lah
se-hello. Jadi kita tahu nih kabarnya, oh masih ada, masih sehat gitu. Jadi jangan cuma ngebaca aja ya. Apalagi dengan usia kita ini nih. Ya, apalagi ini kan kalau nggak ada kabar-kabar, ini orang kemana ya? Gitu. Kita juga mau datang juga nggak tahu alamat yang sekarang seperti gitu ya. Nah ini salah satunya kita bangga banget. Terima kasih atas waktunya gitu. Sama-sama. Aduh luar biasa nih cerita, sebenarnya panjang banget ini gitu. Cerita-cerita panjang nasihat-nasihat untuk anak-anak biker mungkin zaman now ya, orang bilang zaman sekarang ini yang ini. Nah, terima kasih banyak Bang Blay untuk waktu dan tempatnya yang luar biasa ini. Kita akan kembali ke Saung Biker Jakarta Utara. Jangan ada dusta dan perselisihan di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.